kan bisa kita bantu ya. Kalau masalah dia mendapat job ya, bisa kan dibantu kan? Dorong ke ketiga ini yang lain kan? Bisa dibantu. Masalahnya memang itu apa sih, pas waktu kita tanya masalah pengen perpindahan itu harus ada entah itu pelimpahan, entah itu cabut berkas. Dan yang namanya pelimpahan ya. Iya. Nah yang kita ambil itu pencabutan berkas, dan dari PT meminta sejumlah biaya dengan alasan untuk penghapusan ID tersebut. Emang menghapus ID pakai biaya? Enggak. Nah, berarti bohong PT-nya. Iya, itu bukan PT sih Pak, sebenarnya oknum. Kalau PT mungkin Nah, oknum dari mana? dari PT tersebut. Iya. Enggak ada. Rekamannya ada Pak. Dari staf PT itu bilang untuk Cisco itu bayar 150. Hah? Cisco? Iya. Jadi PT apa? PT itu hubungan apa? Apa? Siapa itu? Siapa? SDM Mandiri itu siapa? SDM Mandiri. SDM Mandiri ada apa nama PT-nya? Telepon sekarang. Jadi kemarin itu teleponnya dengan Siapa saya. direkturnya siapa? Telepon. Dirutnya. Dia bilang cabut di Cisco berapa? Bayar berapa? Itu stafnya yang ngomong. Stafnya yang ngomong. Stafnya ingat nama siapa? Bu Iin sama Bu Nia. Oke, telepon Mbak. Berapa katanya bayarnya? Katanya untuk Cisco itu bayar 150.000. Terus untuk apa lagi Pak? Pencabutan itu Bayar lagi. Bayar lagi. Mau dengerin Rekamannya ada. Tapi udah bayar tuh. Kirim dong kalau gitu informasinya Makanya lagi dipit saya gimana kita mau ngambil tindakan? saya bikin Mau pengajuan. bertindak. Pak. Iya kalau saya dapat gini saya harus telepon. Gitu. Terus Saya nggak mau lama-lama. yang minta ke PP2 ini 150.000-nya. Pak jangan di WA Pak. Pekerjanya. Iya Pak, saya lagi cek nomornya Pak. Katanya sih untuk bayar Cisco itu 150. Entah tahu sama yang minta itu kita Prosesnya di mana? Bekasi atau Ciracas? apa? Prosesnya di mana? Prosesnya di Depok. Depok. Bukan. Proses apa? Proses Rekom ID-nya Kurang itu tahu. di Brebes, Pak. Rekom ID. PT-nya di mana Pak? Di Depok. PT-nya di Depok. Iya. Kenapa dia mau prosesnya di Brebes jauh banget? Kenapa nggak di ID. ID-nya, ID-nya. iya. PD-nya sana ya? PM-nya dari sana. PM-nya dari sana ya? Iya. Jadi dengan tiba-tiba dia mengeluarkan perjanjian penempatan antara pelaksana penempatan dengan CPNI pada saat si CPNI tersebut mau mengundurkan diri. Nah, awalnya saya yang menghubungi atas nama Nia ya. Iya. Itu udah ID kan dulu. Udah ID. Kenapa mengeluarkan perjanjian penempatan lagi? Nah, justru itu. Jadi penempatan itu kan dibuat sebelum dia melakukan ID Pak. Iya, makanya kalau saya sih melihatnya ini lagi apa ya? Lagi dagelan, Pak. Lagi bohong-bohongan. Seolah kita itu mengiyakan apa yang diomongin orang P3MI ya. Itu benar. Kita cek kembali. Ternyata di rekom ID-nya pun di situ tidak tertera nama perusahaannya apa, nama agensinya apa, itu nggak tertera, semuanya kosong, semua fotonya pun nggak ada di rekom ID. Makanya saya heran kenapa di rekom ID itu fotonya nggak muncul. Di rekom ID atau di perjanjian penempatan? Di ID Pak, ini ada Pak. Itu nggak muncul fotonya. Ada. Kalau lihat di data namanya Widi Pak. Masih, ini ada laporan masuk ke kami atas nama PMI Ahmad Maulana yang berproses untuk penempatan PMI ke Polandia, kemudian ke Taiwan, kemudian akan mengajukan proses cabut berkas, ditunda karena harus membayarkan pembiayaan ya, apa betul? Iya, tapi kan itu udah diselesaikan, Pak. Udah diselesaikan gimana? Maksudnya selesaikan gimana? Nggak ada pembayaran. Dokumennya juga udah dikasihin, Pak. Betul. Berarti sudah clear ya? Sebentar. Ini masih ada pengaduan masalahnya. Bentar Bapak pimpinan saya mau bicara dulu bentar ya. Siapa namanya nih? Nia. Ibu Nia.
Ibu benar dan yakin nggak ketika Ibu mengatakan bahwa dari sekian item pembayaran itu termasuk untuk membayar 150.000 untuk memasukkan ke Cisco BP2MI? Cisco, iya Pak. Setahu saya itu dari pusatnya emang ditagihkannya segitu Pak. Dari pusat itu dari siapa? Dari BP2MI pusat itu siapa? Kan ada banyak direktur atau dari unit kerja. Ibu yakin nggak? Tunggu dulu Pak, itu kan udah, kan tadi kan dokumennya juga udah dikasihin Pak. Bukan di luar itu. Di luar itu saya menyimpan rekaman. Ibu menyatakan bahwa dari sekian item itu 150.000 itu untuk ke BP2MI atau ke BNT. Oh, kalau itu saya nggak bilang gitu. Ada rekamannya di saya. Ada rekamannya di saya. Ibu harus mengatakan apa adanya aja. Saya berkepentingan untuk mendapatkan informasi ini jika benar. Itu Pak ya. Putar. Apa saya harus putarkan suara Ibu supaya Ibu dengar? Itu kan 1.550. Ini rekaman suara Ibu nih. Juga 1.550. Ya. Nah, untuk validasi paspor, jadi validasi paspor itu bukan suara saya Pak. Suara Ibu. Masuk ke sistem. Bukan. Teleponnya ke nomor itu. Cisco itu kan kita sekarang nggak bisa upload langsung dari Cisco, jadi harus ke BNP, diajukan ke BNP ya. Iya. Nah itu kan biayanya ya. Iya. Jadi Tapi kan waktu diteleponnya ke nomor Ibu yang ini. masuk nih ke sistem ya. Paspornya itu sudah terdaftar di sistem di Cisco ya Mbak ya. Iya. Terus Kalau bukan Ibu kenal, ini satu perusahaan nama Ibu. Astra ya. Enggak Pak, emang itu tadi kan itu sama beliin yang tadi ketemu sama mbaknya di mana kan? Astra sama aku. Astra ini jadi Ibu In itu siapa? Ibu kenal nggak Ibu In? sudah di-approve. Ini sama pihak PT. Oke, kalau staf kantor kan maksud saya kan sama satu kantor dengan Ibu. Tunggu. Kan berarti sama satu kantor dengan Ibu. Ya. Kau berani mengatakan bahwa ada biaya 150.000 untuk validasi ke Cisco. Gimana tuh Ibu yakin itu? Benar nggak itu? Menurut saya kurang tahu juga ya Pak. Oke, jadi gini aja deh. Ibu harus buktikan itu. Bilang ke teman Ibu, harus buktikan itu. Kalau enggak, BP2MI akan melaporkan secara hukum. Karena itu tuduhan serius. Karena tidak ada biaya sedikit pun untuk validasi ke Cisco itu nggak ada biaya. Yang saya tahu. Tapi kalau Ibu benar yakin, kalau perusahaan Ibu dan perusahaan lain pernah menyetor kepada siapapun oknum di BP2MI, Ibu bisa lapor ke saya. Saya pasti ambil tindakan. Dengan Pak siapa ya Bu? Dengan Pak siapa Pak? Maaf. Dengan Pak Beni Ramdhani, Kepala BP2MI. Ya, kalau Ibu merasa yakin, mungkin pernah perusahaan Ibu menyetor kepada siapa, memberi uang kepada siapa, orang di BP2MI, Ibu lapor ke saya pasti ambil tindakan. Kalau tidak, maka pihak Ibu yang akan kita laporkan secara hukum, karena ini tuduhan dan fitnah yang sangat serius. Ya. Oke, makasih ya. Bapak ambil tindakan cepat nih. Prosesnya hukum itu orang-orang itu. Nya masuk kata sponsor saya itu bilang dinasti. PT-nya Dinasti. Jadi mereka bilang, dan setelah kita ke Jakarta di bulan April itu kita temuin PT Dinasti emang sih belum online. di mana PT Dinasti? Di bukan. Dinasti itu di Bekasi juga. Ada. Yang tadi di daerahnya di mananya? Dinasti di mananya? Di daerah tadi. Iya ada itu Enggak, kan daerahnya mana? di Bekasi. Bukan, maksudnya yang tadi sebelum ke Jakarta tadi kan Ada di Lampung. Lampung. Iya. Terus Nah, udah selesai LPK, kita dijanjikan terbang karena kita nambah duit 15 juta. Itu yang masuk 26 orang dijanjikan masuk PT Dinasti. Nah, kemarin itu saya laporan ke BP2MI. Masukin PT Dinasti itu lewat Ibrahim lah. Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu yang bawa kita. Sponsor. Sponsor. Oke, terus Jadi
calo kita tuh Emma Fatmawati ada di Lampung. Nah setelah nyampe di Jakarta kita berubah lagi jadi Yolanda sama Ibrahim. Lain lagi. Oh, nah setelah saya laporan ke BP2MI Ke Taiwan, berangkatnya ke Taiwan. Polandia. Setelah laporan ke BP2MI katanya dinasti itu nggak mengenal Ibrahim. Nah, sedangkan waktu saya ngecek ke dinasti itu bilang, saya ketemu sama Pak Endang, rekaman juga ada, foto juga ada, nyerahin duit juga di dinasti. Itu katanya nggak Dinasti yang mengenal. mana, maaf sebentar. Dinasti yang mana, Lampung atau yang di Bekasi? Bekasi. Bekasi. Ibu tahu ya ada fotonya, ada ininya Ada ya. fotonya semua udah lengkap Nanti masuk ke nanti BP2MI. Alat buktinya. Alat bukti nanti dalam tampilan. Terus Nah itu katanya PT Dinasti itu nggak mengenal Ibrahim. tidak mengenal Ibrahim. Iya. Terus mungkin dari PT Dinasti juga udah ngomong ke Ibrahim sama Yolanda. Jadi si Yolanda tuh ngomong katanya nggak usah lah berbelit-belit masuk ke PT-PT itu. Kita nggak bekerja sama itu loh. Kenapa dari awal kok mereka bilang di Dinasti? LPK-nya apa pada saat merekrut dia menggunakan LPK, tapi pada saat pemberangkatan dia menggunakan PT Dinasti. Itu ada kemungkinan Itu bersama LPK dengan Dengan Itu terjadi. Oke, besok didalami ya. Oke. Di explore ya. Besok jam 8:30. Bapak, Saya dari kantor. izin tadi kan saya kerekam video ya. Kalau misalnya saya enggak boleh nggak? Kayak untuk sosialisasi sih. Yang saya khawatir Korea dan Taiwannya. Iya, Karena jujur ya, iya, saya itu ingin semuanya terbuka, iya, dipublish. iya, Contoh lah, mana ada setingkat kementerian lembaga rapim saya live, iya, hanya saya loh. iya, iya. Pernah kita rapim live ya. Sering, Pak. Nah tapi ketika sudah menyangkut HRDK, sudah menyangkut Taiwan, kadang-kadang pihak mereka yang keberatan. kurang berkenan, protes gitu loh. Iya, Ya. kayak kemarin. nanti jadi beberapa bukti Iya. ya dengan niat kita negosiasi Makanya dengan izin dulu. beberapa. Gini, Iya. lebih baik jangan ya. Iya, Oke. iya, Pak. Lebih baik dari kita resmi. Dari Iya. tempatnya. Misalnya, Betul. saya kan ini mau IG live besok. Nah Iya. lebih baik dari situ aja, Oh, iya, sama baik. materinya. Iya, baik, Pak. Ya, Iya, makanya Karena- sebelum saya ini saya izin dulu. iya. Iya.